Jericho nomor satu jawab tadi. Nomor satu enggak. Enggak ya. Nomor satu itu kayaknya jawabannya kemungkinan besar satu. Terus nomor, kalian ada screenshot soalnya. Enggak Jadi, ada sih. Soalnya nggak boleh kan, Kak. HP-nya juga dipakai buat Zoom. oh iya. Tapi kayaknya bisa itu. Tak kayak mana Dari caranya ya. laptopnya. Iya, ada laptop. Dan nggak ini. Nggak ketahuan gitu. Apa? Nggak kelihatan kita buka itunya gitu. Makanya ini videonya juga nggak mau di ini. Belum dibikin publik. Takutnya kenapa-napa ntar. Tadi kan kami kan ada yang ini. Jadi kalau ada yang anak komputer juga kan. Yang ikut. Jadi tadi mereka di screenshotnya aja soalnya semua. Oke, kita mau bahas dari nomor satu apa gimana, Jericho? Yang tadi. Kalau di YouTube Bapak udah 1 sampai 7 kan, Pak? Udah, nomor 8 tadi keputus gara-gara itu tadi, gara-gara keputus gara-gara ini apa namanya tuh? Baterai laptop habis. Jadi nanti di-share dia apa di grup itu ntar videonya. Kalau di YouTube baru dibuka pas udah pengumuman pemenang nanti. Biar nggak ada masalah. Jadi kalau nggak salah ada catat soalnya Kak, beberapa kayaknya. Ini di sini ada juga. Ini bahkan ke 2020-nya ada. Kayaknya enggak deh. Kalau nggak salah soal yang pertama yang lock nggak sih? Iya nggak Bang? Ya, yang X-Log itu. Iya. Jawaban yang nanti A tambah B akar 2 itu. Itu jawabannya satu. Kita lanjut nomor 8 Betul. aja nggak apa? Kak. Ah, soalnya ini nanti dibagikan catatannya sama videonya. Biar kalian bisa putar-putar. Kalau ini rasanya perlu. Kita lanjut nomor 8 aja ya. Nomor 8 itu. Ini kalian jawab nggak tadi? Ini sebenarnya bisa kayak ditebak mungkin angkanya. Yang ini. Kalian jawab nggak ini? Udah muncul? Oh, belum ya? Orang belum di share screen. Sorry, sorry. Belum share screen rupanya. Mantap. Kita mulai dari nomor 8. Nah, udah muncul ya? Kak. Nah, ini ada yang jawab tadi. Jericho atau Rizky? Nggak ada yang jawab. Jawab tapi nggak salah, Pak. Oh, masa. Oke, kita bakal coba pakai beberapa cara ya, dua cara lah. Mudah-mudahan hasilnya sama. Jadi, dikatakan di sini bahwa bilangan positif M jika dibagi 7 bersisa 4. Sedangkan bilangan positif N jika dibagi 7 bersisa 6. Jika M kuadrat dikurang M kurang 10 ditambah N dikali N kurang 5 dibagi 49, maka sisa pembagiannya adalah titik-titik. Nah, pertama kita iniin dulu. M itu jika dibagi 7 bersisa 4. Jadi kita bisa misalkan si M itu sebagai 7 kali A ditambah 4. Kenapa begitu? Karena dibagi 7 sisanya 4. Berarti kan dia 7 kali sesuatu ditambah 4. Sementara si N sama dengan 7B ditambah 6. 7 dikali sesuatu ditambah 6. Dengan syarat A dengan B elemen bilangan bulat. Oke, sampai perandaian di bagian ini mengerti, Jericho dan Rizky? Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sementara yang ditanya tadi kan ada M kuadrat. Apa tadi? Bentar. Yang ditanya adalah sisa dari M kuadrat dikurang 10, M kurang 10 ditambah N kali N kurang 5 dibagi 49. Oke, kita mulai dari M kuadratnya terlebih dahulu. Untuk nilai dari M kuadrat adalah 7A ditambah 4 dikuadratkan. Yang mana 7A ditambah 4 kalau kita kuadratkan, nanti akan diperoleh hasil sama dengan 49A kuadrat ditambah 56A ditambah 16.
Ini untuk nilai dari M kuadrat. Sementara yang berikutnya, untuk nilai dari M dikurang 10, itu sama dengan 7A ditambah 4 dikurang 10. 7A ditambah 4 dikurang 10 adalah 7A dikurang 6. Kemudian untuk N dikali N dikurang 5, N dikali N dikurang 5, itu sama dengan, karena N-nya adalah 7B ditambah 6, berarti ini 7B ditambah 6 dikali 7B ditambah 6 dikurang 1. 6 dikurang 5 ya. 7B ditambah 6 dikurang 5. Dan ini sama dengan 7B ditambah 6 dikali 7B ditambah 1. Nah, kalau kita kalikan nanti akan diperoleh hasil sama dengan 49B kuadrat ditambah 49B ditambah 6. Ini hasil akhirnya ya, setelah kita kalikan. Artinya sekarang kita sudah punya nilai semuanya. Ada M kuadrat, M kurang 10, dan N dikali N kurang 5. Sehingga untuk M kuadrat dikurang M kurang 10 ditambah N dikali N dikurang 5 itu akan sama dengan 49A kuadrat ditambah 56A ditambah 16, itu untuk M kuadratnya. Kemudian akan dikurangi dengan M kurang 10. M kurang 10 adalah 7A dikurang 6. Kemudian ditambah N dikali N dikurang 5, yaitu 49B kuadrat ditambah 49B ditambah 6. Oke, kita lanjutkan ya. Maka ini akan sama dengan 49A kuadrat ditambah 56A ditambah 16 dikurang 7A ditambah 6 ditambah 49B kuadrat ditambah 49B ditambah 6. Kemudian perhatikan ini akan sama dengan 49A kuadrat, 49 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat untuk 49B kuadrat. Kemudian perhatikan bahwa kita punya 56A dikurangi 7A. 56A dikurangi 7A adalah 49A. Maka di sini kita bisa bikin 49 dikali A. Kemudian ada 49 dikali B. Nah, baru kita punya sisanya adalah 16 ditambah 6 ditambah 6. 16 ditambah 6 adalah 22. 22 ditambah 6 adalah 28. Nah, pertanyaannya kan adalah tadi, berapakah sisa ini jika dibagi 49? Nah, sekarang logikanya M kuadrat dikurang M kurang 10 ditambah N dikali N kurang 5 itu sama dengan 49 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah A tambah B ditambah 28. Untuk 49 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah A tambah B itu adalah kelipatan 49. Maka otomatis ini kalau dibagi 9, ya ini habis dibagi 9. Nah, karena ada ditambah 28, maka pastilah ini sisanya. Sehingga sisa ketika M kuadrat dikurang M kurang 10 ditambah N dikali N kurang 5 dibagi 49, itu sisanya sama dengan 28. Oke, gimana? Apakah bisa dipahami untuk yang ini? Rizky, Jericho? Oke, Jericho aman. Rizky bisa paham? Bisa, Kak. Nah, tapi kan ini menggunakan cara apa ya? Kita pakai cara yang paling ilmiah lah, pakai cara yang paling benar. Nah, tapi kalau seandainya ini cuma soal isian singkat, sebenarnya kita bisa menggunakan alternatif lain. Jadi alternatif lainnya bagaimana? Sebentar, soalnya mau Bapak copy paste lagi di sini. Nggak usah di copy paste. Soalnya kan tadi kalau M dibagi 7 bersisa 4. Alternatif 2 ya.
Alternatif 2. M jika dibagi 7 bersisa 4. Artinya M kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, kita misalkan saja M-nya itu sebuah bilangan yang kalau dibagi 7 sisanya 4. Anggap M-nya 11. Kemudian katanya N itu kalau dibagi 7 akan bersisa 6. Ya, kita anggap aja N-nya sama dengan 13. Karena N kalau 13 dia dibagi 7 sisanya 6. Nah, yang ditanya adalah sisa dari M kuadrat dikurang M kurang 10 ditambah N dikali N kurang 5. Nah, ini kan sama dengan 11 kuadrat dikurang 11 dikurang 10 ditambah 13 dikali 13 dikurang 5. 11 kuadrat adalah 121 dikurangi 11 kurang 10 adalah 1 ditambah 13 dikali 13 kurang 5 itu sama dengan 13 dikali 8. 13 dikali 8 adalah 104 kalau tidak salah ya. Ini sama dengan 104 nggak sih? Ya, 104. 120 ditambah 104 sama dengan 224. Nah, kita cari aja 224 kalau dibagi 49 sisanya berapa gitu. Ini kan jelas 49-nya kita kalikan dengan 4. 4 kali 49, 196. Ketika kita kurangi, dapat sisa 28. Nah, jadi bisa pakai cara ini. Lebih mudah sebenarnya. Tetapi alternatif 2 ini jangan sekali-sekali digunakan ketika soalnya soal esai. Kenapa begitu? Karena kita udah menganggap M-nya 11. Memangnya M yang lain nggak bisa apa? Nah, itu kan nggak bisa kita jawab. Tapi kalau keperluannya cuma isian singkat, nggak ada masalah. Kita ambil M-nya 11, N-nya 13. Oke, lebih kurang begitu untuk yang nomor 1. Gimana? Lebih gampang alternatif 2 kan? Sebenarnya. Nona, gimana? Yang soal ini ada dijawab tadi? Gak ada, Pak. Nggak dijawab. Jericho nggak juga ya? Enggak, Pak. Rizky nggak juga? Enggak, Kak. Waduh, sayang kali ya. Padahal kalian tinggal ganti M-nya 11, N-nya 13, selesai ini soal. Nggak apa-apa. Ini agak mirip sama soal apa ya? Kayaknya soal OSK tahun 2020. Saya ingat Bapak. Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2020 atau 2021. Bahkan yang tahun 2022 nomor 1 itu ada tuh, yang bentuk akar-akar itu. Kalau kalian ada baca file yang Bapak kasih, ya mudah-mudahan ngerti. Yang ada akar apa? X kuadrat tambah Y kuadrat itu. Jawabannya 600. Oke. Apakah bisa dilanjutkan ke soal berikutnya? Ya, nomor 2 600. Jadi kok jawab 600? Iya, Kak. Wih, mantap. Itu udah benar itu. Itu benar-benar soal 2022 nomor 1 yang cuma diganti angka. Kok ini lagi sih? Oke, ini lagi. Ini ada yang jawab tadi? Jericho, Rizky, dan kawan-kawan. Nona. Ada yang jawab nggak soal ini? Nggak ada ya? Oke. Ini kalau dibilang susah sih, tingkatannya kayaknya ya lumayan ya, sedang. Pertama adalah kita harus tahu bahwa nilai dari
kita mulai dari A kuadrat BC-nya dulu. A kuadrat BC ditambah ABC kuadrat per AC itu akan sama dengan A kuadrat BC per AC ditambah ABC kuadrat per AC. Kalau kita bagi, nanti akan diperoleh A kuadrat BC dibagi AC adalah AB, sementara ABC kuadrat dibagi AC adalah BC. Dan ini katanya sama dengan 108. Lanjut. Berikutnya kita punya ABC dikuadratkan, ABC kuadrat, sorry, ditambah BC dikuadratkan. BC dikuadratkan adalah B kuadrat C kuadrat, kemudian per BC. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, logika berpikir yang sama ya. Ini kita bagi dengan BC, maka kemudian akan diperoleh hasil AC ditambah BC sama dengan 74. Jadi kita dapat dua persamaan dari bagian ini. Katakanlah persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kemudian harus diingat ya bahwa A, B, dan C itu adalah bilangan asli. Nah, selain dia bilangan asli juga C itu kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan A. Sekarang kita bakal coba kurangi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi AB ditambah BC sama dengan 108 akan kita kurangi dengan AC ditambah BC. Kayak metode eliminasi ya, menggunakan metode eliminasi. Ketika kita kurangi, nanti akan diperoleh hasil AB dikurang BC sama dengan 34. Atau dengan AB dikurang BC sih. AB dikurang AC ya, sama dengan 34. Atau A dikali B dikurang C sama dengan 34. Oke. Coba dibaca-baca dulu sebentar dan dipahami sebelum Bapak lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Idenya itu ya yang penting. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oh ya Kak, Kak Siva izin ya Kak, katanya mau ke rumah sakit. Oh iya, Iya. oke. Ada ada pengumuman juga ya, katanya pengumumannya malam hari, tapi di waktu yang tidak bisa ditentukan. Kata panitianya. Ya, kemungkinan besar tengah malam. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai ke bagian bermain logikanya. Kalau dari tadi kita baru sekedar menghitungnya, sekarang kita bermain logikanya. Nah, di sini kita punya C kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan A. Artinya apa? Artinya A adalah bilangan terbesar di antara A, B, dan C. Dan kita punya A dikali B dikurang C, hasilnya 34. Artinya A dan juga B kurang C adalah faktor dari 34. Kita tahu bahwa faktor dari 34 itu cuma ada 4 buah bilangan, yaitu 1, 2, 17, dan 34. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kasus pertama, yaitu jika A sama dengan 1, kemudian B dikurang C, itu sama dengan 34. Jika A sama dengan 1,
B dikurang C sama dengan 34, maka A dikali B kurang C jelas 34. Tetapi A-nya 1, sementara B kurang C sama dengan 34, artinya nilai B adalah 34 ditambah C. Karena C-nya bilangan asli, di sini jelas bahwa nilai B itu pasti akan lebih dari nilai A. Sementara di soal disebutkan syarat bahwa nilai B itu kecil dari nilai A. Nah, di sini kan ada syarat utamanya, nilai B lebih kecil dari A. Sementara kalau A-nya 1, ya B-nya lebih dari A. Maka untuk kasus pertama kita tidak punya solusi. Lanjut ke kasus berikutnya, kasus kedua. Nah, untuk kasus kedua, yang mana jika A sama dengan 2 dan B dikurang C sama dengan 17. Ini mirip lagi dengan tadi. Kita dapat nilai A-nya sama dengan 2, sementara nilai B-nya adalah 17 ditambah C. Nilai minimum dari C itu 1. Karena C-nya bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan ini ya, yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka di sini kita dapat juga B-nya lebih dari A. Nilai B pasti akan lebih besar dari nilai A. Lagi-lagi ini menyalahi syarat utama yang ini tadi. Makanya untuk kasus 1 dan kasus 2, kita untuk sementara belum menemukan solusinya. Belum ada solusi. Oke, silakan dibaca dulu untuk beberapa saat sebelum Bapak lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, kita lanjut. Tadi ini udah di-record ya. Oke. Kita ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah jika nilai A sama dengan 17 dan nilai dari B dikurang C sama dengan 2. Jika A-nya 17, B dikurang C sama dengan 2, maka kita punya A sama dengan 17, kemudian B sama dengan C ditambah 2. Nah, di sini kan kita belum bisa memastikan apakah C-nya itu pasti lebih besar dari A atau tidak. Karena nilai B-nya ya. Karena tergantung kepada nilai C. Akan tetapi, kita balik ke persamaan pertama. Di persamaan pertama, atau ke persamaan berapa ya, bentar. Ya, ke persamaan pertama aja ya. Nah, di persamaan pertama, kita punya AB ditambah BC sama dengan 108. Atau dengan kata lain, B dikali A ditambah C sama dengan 108. Nah, ingat, untuk kasus ketiga ini, nilai A-nya sama dengan 17, sementara nilai B itu sama dengan C ditambah 2. Kita substitusikan nilai B dan A. Sehingga diperoleh C ditambah 2 dikali 17 ditambah C sama dengan 108. C kuadrat dikurang 19C ditambah 34 sama dengan 108. C kuadrat dikurang 19C dikurang berapa ini nanti ya? Dikurang 74 ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal memfaktorkan, dan ingat harus C-nya itu bilangan asli. Di sini kita akan mencari dua buah bilangan. Kalau berdasarkan metode pemfaktoran ya, mencari nilai C-nya itu, yang mana jika kita jumlahkan hasilnya negatif 19 dan jika dikalikan 74. Dan Bapak rasa ini sepertinya tidak ada ya, karena 74 itu 2 kali 37. Ya, tidak ada. Jadi nanti kalian bisa cek ya, pakai rumus ABC juga bisa. Rumus ABC yang rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC pada persamaan kuadrat ya, per 2A. Kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti akan diperoleh di sini bahwa
solusinya itu untuk C-nya itu bukan elemen bilangan asli. Kalau bukan elemen bilangan asli, artinya tidak ada solusi untuk kasus ketiga. Oke, silakan dibaca untuk sesaat sebelum Bapak lanjutkan ke kasus keempat. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Nona, mengerti? Bisa dipahami, Nona? Oke. Baik, kita lanjutkan ke kasus keempat. Nah, seharusnya di kasus keempat kita dapat solusinya. Kasus keempat adalah kasus di mana nilai A sama dengan 34, sementara nilai B dikurang C sama dengan 1. Di sini kita punya A sama dengan 34, dan nilai B sama dengan C tambah 1. Kembali lagi yang kita manfaatkan adalah persamaan pertama. Jadi dari persamaan pertama, kita punya AB plus BC sama dengan 108, B dikali A plus C sama dengan 108, nilai A-nya 34 untuk kasus ini, sementara nilai B adalah C tambah 1, kemudian kita substitusikan sehingga diperoleh C tambah 1, dikali dengan 34 ditambah C, sama dengan 108. Atau C kuadrat ditambah 35C ditambah 34 sama dengan 108. C kuadrat ditambah 35C dikurang 74 sama dengan 0. Nah, nasib baik tadi kita udah tahu kalau 74 adalah 2 dikali 37. Jadi ini agak gampang memfaktorkannya. Ini bisa kita faktorkan menjadi C ditambah 37 dikali C dikurang 2 sama dengan 0. Diperoleh nilai C adalah negatif 37 atau C sama dengan 2. Ingat tadi bahwa kita punya A, B, dan C elemen bilangan asli. Selain dia bilangan asli juga berlaku C kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan A. Maka karena C harus bilangan asli, jelas C bukan negatif 37. C adalah 2. C-nya 2, sementara tadi disebutkan bahwa nilai B adalah C tambah 1. Berarti nilai B sama dengan 3. Nah, jadi untuk kasus terakhir, untuk kasus keempat, kita punya solusi A, B, C-nya adalah A-nya 34, B-nya 3, dan C-nya 2. Dan yang ditanya adalah barisan bilangan asli A, B, C adalah, nah ini dia jawabannya. 34, 3, dan 2. Sebentar. Aduh, gimana nih caranya? Oke, silakan dibaca terlebih dahulu untuk kasus keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sepertinya. Itu boleh pakai persamaan yang lain, Kak, yang kasus 3. Boleh, Jericho. Kita pakai persamaan yang lain pun pasti nanti tidak ketemu jawabannya. Jadi nanti bisa diuji ya. Atau kita coba yang kasus keempat ya. Gimana kalau tadi kita substitusikan ke persamaan kedua misalnya. Ini kan dari persamaan pertama nih. Ceritanya yang ini. Kalau kita coba dari persamaan yang kedua, tadi persamaan keduanya adalah AC ditambah BC sama dengan 74. Ingat A-nya 34 ya di sini. A-nya 34, berarti ini 34C ditambah B-nya adalah C tambah 1 kali C sama dengan 74. 34C ditambah C kuadrat ditambah C sama dengan 74. C kuadrat ditambah 35C dikurang 74 sama dengan 0. Ya, ini balik lagi ke persamaan ini, sama. Jadi sisanya ya pasti balik lagi ke ini, nggak lari dari situ. Karena ini sistem persamaan. Kenapa disebut sistem persamaan? Karena solusi untuk setiap persamaan itu pasti sama. Artinya kalau C-nya berlaku C sama dengan 2 di persamaan yang pertama, di persamaan kedua juga berlaku C sama dengan 2. Makanya disebut dengan sistem. Makanya bisa kita eliminasi. Gitu.
Kalau dikatakan sulit, ya ini boleh lah. Lumayan menantang soalnya. Gimana, Rizky, Jericho, Nona, bisa dipahami? Oke, Jericho paham. Nona bisa ya? Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor 10. Tadi nomor 9 ya. Nomor 10 ini apakah ada yang menjawab? Ada yang jawab nggak? Rizky, jawab ini, Ki. Enggak, Kak. Jericho? Ada jawab nomor 10? Nona gimana? Jawab nomor 10, Nona. Sepertinya tidak ya. Ya, ya, ya. Lain kali kalau ini nggak usah dikosongkan aja, soalnya apa? Sayang ya. Eh, nebak ngasal aja, jawab aja satu gitu. Kalau kalian jawab satu aja itu minimal ada satu soal benar gitu. Nomor 1 jawabannya 1. Nomor 3 jawabannya 3. Oke, kita balik lagi ke sini. Sebenarnya untuk soal nomor 10 ya, itu bukan materi yang kita nggak kenal. Kita tahu FEB itu apa. Tetapi masalahnya adalah ketika kita belajar FEB itu rata-rata yang kita pelajari adalah tentang angka. Bukan menggunakan huruf-huruf seperti ini. Baik. Apa itu FEB? FEB adalah faktor pembagi terbesar dari dua buah atau lebih bilangan. Contoh, kalau kita punya FEB dari 15 dengan 21, ini kan FEB-nya 3 ya. Kenapa? Karena 15 dan 21 itu cuma bisa dibagi oleh bilangan terbesarnya adalah 3. Nah, kalau kita perhatikan lagi sisi lain dari FEB ya, kalau kita lebih teliti lagi, 15 itu sebenarnya 3 dikali 5. 21 adalah 3 dikali 7. Nah, perhatikan bahwa 5 dengan 7 ini, itu FEB-nya 1 gitu. Atau dengan kata lain ini relatif prima. Jadi kalau FEB-nya 1, itu dua bilangan itu dikatakan relatif prima. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak begitu sadar. Maksudnya tidak kurang bisa memanfaatkannya. Kita lebih fokus ke cari 3-nya sementara agak mengabaikan 5 sama 7-nya. Fakta bahwa 5 dan 7 itu pasti FEB-nya sama dengan 1. Oke, bicara soal nomor 10, tadi Bapak udah coba cari. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah pertama kita misalkan dulu. Disebutkan bahwa faktor persekutuan terbesar atau FEB dari N kurang 11 dan 3N ditambah 20 itu lebih besar dari 1. Jika N tidak sama dengan 1, maka bilangan bulat positif terkecil N adalah titik-titik. Oke. Jadi kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan FEB dari N dikurang 11 dan tiga N ditambah 20 itu sama dengan K. Di mana nilai K itu lebih dari 1. Kita tahu dari mana? Karena disebutkan di soal. FEB-nya itu lebih dari 1. FEB-nya adalah K dan K lebih dari 1.
eh perhatikan ini, FPB dari 15 dan 21 adalah 3. Artinya, 15 dapat dinyatakan dalam 3 dikali 5. 21 dapat dinyatakan dalam 3 kali 7. 3 dikali sesuatu. Nah, di sini kita juga menggunakan hal yang sama. Maka di sini kita bisa asumsikan bahwa N dikurang 11 itu sama dengan K dikali A. Sementara 3N ditambah 20 itu sama dengan K dikali B. Dengan AB elemen bilangan bulat, serta FVB dari A dengan B itu sama dengan 1. Karena dari sini tadi ya, FVB 5 dengan 7-nya itu sama dengan 1. Gitu. Oke, Bapak harap bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kemudian ya, kalau kita coba ini, K dikali B, KB dikurang 3KA, dikurangi 3 kali KA. Itu sama dengan KB-nya adalah 3N ditambah 20, dikurang 3 kali KA. KA adalah N dikurang 11, maka nanti akan diperoleh sama dengan 3N ditambah 20, dikurangi 3N ditambah 33. 3N dikurang 3N adalah 0, 20 ditambah 33 adalah 53. Nah, sementara KB dikurang 3KA itu kita bisa faktorkan menjadi K dikali B dikurang 3A. Oke, sama dengan 53. Bapak minta kalian pahami dulu sampai di bagian sini. Biar pelan-pelan, yang penting mengerti. Karena masalah kita kan adalah masalah bagaimana kita berlogika. Bapak yakin kalian semua udah tahu itu FVB apa, yang kayak mana FVB itu, tapi gimana cara kita ini memanfaatkannya. By the way, pengumuman udah keluar ya? Kak. Udah. Kalian udah lihat? Nilai akhirnya paling tinggi-tinggi nih. Kenapa poinnya bisa 15 ya? Padahal kata panitia nggak ada penilaian apa, nggak ada pengurangan poin ya. Agak aneh cara penilaiannya. Oke. Tetap semangat ya. Rizky dan kawan-kawan. Kak. Kalian udah lihat pengumumannya? Baru lihat, Kak. Iya. Tapi agak aneh ya, ada yang nilai 15. Harusnya kalau dari hitung-hitungannya nggak ada 15 nih harusnya. Entah kayak mana cara mereka bikin ini. Karena banyak kesalahan mungkin tadi, Kak. Apa? Karena banyak apa tuh yang nggak bisa upload tuh mungkin banyak salah-salah. Oh gitu. Ya bisa jadi juga sih. Oh ini ada beberapa orang yang dulu ikut apa yang OSN ikut lagi. Bukan yang udah ikut OSN nggak boleh ya? Ya yang ini, yang medali nggak boleh. Dia belum dapat medali kemarin. Ini udah. Yang itu yang ranking 9 itu di OSN kemarin. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa. Oh Belajar. iya Kak, ini kok digabung ya? Apanya? SMP, SMK, Oh, SMK ada juga sini. SMP juga ada. Oh, SMP bisa apa? Jericho. Jadi SMP kalau kelas 9 boleh ikut ya. Oh, oke. Itu kelas 9 kayaknya tuh yang ikut. Cuma ada nama-nama kejutan ya di sini ya. Oke lah. Nanti kita bahas aja. Oke, balik lagi ke sini. Perhatikan bahwa ini kan K dikali B dikurang 3A ya.
K dikali B dikurang 3A sama dengan 53. Dan 53 itu bilangan prima. Artinya, 53 itu cuma bisa kita jadikan 1 dikali 53 atau 53 dikali 1. Nah, nilai K, tadi disebutkan bahwa K itu lebih dari 1. Maka di sini kita bisa pastikan bahwa K itu sama dengan 53. Nah, kalau K-nya sama dengan 53, berarti B dikurang 3A sama dengan 1. Atau B sama dengan 3A ditambah 1. Jadi di sini kita punya nilai K dan punya nilai B. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan berapa nilai N positif terkecil ya? Berapa nilai N positif terkecil? Nah, kita balik lagi ke persamaan. Boleh kita pakai persamaan yang pertama atau kedua? Kayaknya lebih mendingan kedua ya. Di persamaan, ya ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita punya K dikali B itu sama dengan 3N ditambah 20. Karena K adalah 53, jadi kita ubah menjadi 53 dikali B. B adalah 3A ditambah 1. Ini sama dengan 3N ditambah 20. 53 dikali 3 adalah 159. Jadi 159A ditambah 53 sama dengan 3N ditambah 20. Atau dengan kata lain, 159A ditambah 33 itu sama dengan 3N. Kalau kita bagi dengan 3 semua ruas, maka diperoleh 53A ditambah 11 sama dengan N. Nah, ingat, A dan B itu bilangan asli. Dari sini kalau kita mau N-nya itu minimum, berarti kita harus letakkan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kenapa? Karena kalau A-nya 2 ya lebih jadinya. Kalau A-nya 1 kita cek lagi apakah FPBA dengan B-nya itu pasti 1? Ya jelas. Kalau A-nya 1 kan B-nya sama dengan 3 kali A ditambah 1. Sama dengan 4. FPBA dengan B, yaitu FPB 1 dengan 4 jelas sama dengan 1. Nah, kita ambil A sama dengan 1, maka kita punya nilai N yang merupakan yang ditanyakan di soal. N sama dengan 53 ditambah 11. 53 ditambah 11 adalah 64. Jadi nilai N-nya 64. Ya, kira-kira begitu. Aduh, sayang sekali. Kayaknya lawan kalian ini berat-berat ya. Karena saya Indonesia dan bisa online ya. Dharma Yuda, Pacitan. Leonardo Valerian ini kayaknya OSN ya. Taruna Nusantara. Oh, bahkan Taruna Nusantara juga ikut. Ada Pradita Kenapa? juga. Hah? Iya, Manice Batam. Yaman 2 Pekanbaru. Pacitan ada juga. Sayangnya mereka nggak upload semua nilai ya. Jadi kita nggak tahu berapa nilainya. Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Jericho, Rizky, dan Nona. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan ada rezekinya di Olimpiade tingkat kabupaten nanti. Oke, berarti N-nya sama dengan 64. Berarti kalau nilainya segitu, jawab 4 bisa lulus. Udah 3 lomba ikut, tapi nggak ada yang menang. Harapan 1 itu udah bagus sekali loh, Nona. Itu udah susah itu nyarinya. Sama kita bapak aja yang serius-serius kayak gini juga waktu SMA di Unri cuma peringkat 6 sama peringkat 5. Kebetulan waktu itu pernah ikut ke UNAN itu yang lumayan tinggi, peringkat 3. Tapi pas di Unri ya lagi apes-apesnya.
Oke, tetap semangat lah pokoknya. Ini belum berakhir ya, karena kalian masih punya OSK. Kalau kalian lihat di sini juga yang Pekanbaru juga berapa orang ini cuma. Dan itu pun ingat satu sekolah itu maksimal 3 orang untuk lolos ke provinsi. Jadi masih ada ada peluang. Oke, tadi nomor 10. Bapak Arab ini bisa dipahami ya? Jadi begitulah kira-kira gimana caranya kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang FEB untuk kemudian mencari jawaban dari soalnya. Ini kan sebenarnya pengetahuannya semuanya kalian udah punya. Mulai dari FEB itu apa sudah tahu, kemudian gimana sifat bilangan prima Bapak yakin sudah tahu. Tinggal bagaimana kepikirannya aja lagi. Nah, itu yang susah kita. Harus dibiasakan. FEB dari N dikurang 11 dan 3N ditambah 20 adalah K. Maka N dikurang 11 bisa diubah jadi K kali A. Sementara 3N ditambah 20 adalah K dikali B. Kemudian ide selanjutnya adalah bagaimana kita menebak nilai K dengan memanfaatkan ini dan menghilangkan si variabel N-nya. Makanya kemudian di sini Bapak berpikir untuk mengubahnya menjadi K, KB dikurangi 3 kali KA. Supaya si N-nya hilang. Habis gitu. Sehingga kita punya K dikali B dikurang 3A sama dengan 53. Dan untungnya 53 adalah bilangan prima. Yang mana bilangan prima kasusnya menjadi lebih terperinci, lebih mengerucut. Antara 1 dikali 53 atau 53 dikali 1. Ingat, K-nya bukan bilangan yang kurang dari 1. K-nya lebih dari 1. Kalau K-nya lebih dari 1, ya kita ambil K-nya 53. Ambil K-nya 53, B sama dengan 3A tambah 1. Kemudian disubstitusikan, usahakan jangan disubstitusikan ke K kali A ya. Karena kalau ke K kali A sama dengan berapa tadi? K kali A tadi N kurang 11 ya. Bisa nggak ya? Oh, bakalan susah ya, karena ini 53A sama dengan N kurang 11. Oh, bisa aja ya, sama aja ya. Ambil A sama dengan 1, 53 sama dengan N dikurang 11, N sama dengan 64 ya. Sama aja ya. Jadi kalau tadi seandainya kalian substitusikan ke persamaan pertama, biar Bapak catatkan lagi. Dari persamaan yang pertama kita punya K dikali A sama dengan N dikurang 11. Karena K-nya 53, berarti 53A sama dengan N dikurang 11. Atau N sama dengan 53A ditambah 11. Ambil A sama dengan 1, kembali lagi dapat N-nya 64. Jadi masih bisa ini. Masih bisa ditemukan nilai N-nya. Dengan cara yang manapun. Ya. Bisa paham, Jericho? Rizky? Bisa, Kak. Oke. Timing pengumumannya kurang pas pula. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ke soal yang berikutnya. Nah, ini. Soal nomor 11. Kembali lagi, ini soal nomor 11 sebenarnya adalah soal yang, kalau menurut Bapak pribadi ini soal yang, kalau kita hati-hati menyelesaikannya, ini bisa langsung terjawab. Yang perlu kalian ingat mungkin, apa ya? Oh, nggak ada sih. Nggak ada yang perlu diinikan kali. Jadi kita punya X per 4 ditambah Y per 2. Kemudian kita kalikan dengan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 120.
X per 4 ditambah Y per 2 itu kita bisa samakan penyebutnya jadi 4. Sehingga kita dapat X ditambah 2Y per 4. Kemudian kita kalikan dengan ini 4 per X ditambah 2 per Y itu adalah 4Y ditambah 2X. Sama dengan 120. Kemudian kita bisa ubah menjadi X ditambah 2Y per 4 dikali 2 dikali 2Y ditambah X per XY sama dengan 120. Nah, 2 dengan 4 ini sama-sama kita bagi 2. Sehingga sekarang kita punya X tambah 2Y dikali 2Y ditambah X per 2XY, karena ini 2 ya, penyebutnya 2XY, sama dengan 120. Kita kali silang, X ditambah 2Y dikali 2Y ditambah X sama dengan 240X ya. Nah, dari sini kan udah mulai muncul ya. Karena di soal itu disebutkan begini. Aduh. Misalkan X dan Y bilangan real positif, sehingga X per 4 ditambah Y per 2 dikali 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 120. Jika nilai maksimum dan minimum dari X tambah Y per akar X, Y berturut-turut adalah M besar dan M kecil, M besar untuk yang maksimum, M kecil untuk yang minimum, maka nilai dari M besar dikurang M kecil. Nah, ini kita kalikan lagi, dapat X kuadrat bukan X kuadrat ya. X dikali 2Y adalah 2XY. Kemudian ditambah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Kemudian ditambah 2XY sama dengan 240XY. Yang ditanya apa tadi? X ditambah Y. Ini ada yang salah nggak ya? 2Y ditambah X. Sebentar ya. Kayaknya tadi Bapak dapat jawabannya. Itu harusnya 8, Kak. Gimana? Yang ini. Ada yang salah itu nggak di sini ya, Pak? Ini 8. 8. Yang mananya jadi kok? Soalnya tadi dapat nih. Ini, Kak. 8 ya? 4 kali 2 kan? Nyamain penyebutnya. Oh, enggak ya? Enggak. Karena itu kan 4 udah benar. Dia X per 4 ditambah Y per 2 tadi. Aduh, padahal tadi nyarinya dapat, kertasnya udah dibuang lagi. X per 4 ditambah, berarti kan kita punya X ditambah 2Y, benar. Yang satu lagi 4Y ditambah 2X. 4Y ditambah 2X diubah jadi 2 kali ini. Ini per 2. X dikali 2Y, iya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Mudah-mudahan bisa. Berarti kita punya X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 4XY sama dengan 240XY. Atau X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 236XY. Nah, yang ditanya adalah nilai dari X tambah Y per akar X ya. Waduh. Kok nggak bisa ya? X tambah 2Y. 4Y ditambah 2X. X tambah 2Y. 4Y ditambah 2X. Kayaknya nanti kalau 4 ditambah 2. 4Y ditambah 2X. 4Y ditambah 2X. X ditambah 2Y per 4
2-nya dikeluarkan, 2 dikali 2Y ditambah X. Ini 2Y ditambah X dikuadratkan. Karena untuk sementara kita udah sampai di bagian ini ya. Kita udah sampai ke X kuadrat ditambah 4Y kuadrat per XY sama dengan 236. Nah, dari sini mulai mentoknya nih. Belum tahu mau diapakan. Tapi rasa Bapak tadi pas Bapak cari di sekolah masih bisa dapat. Oke, ini kita apa dulu ya? Kita pending dulu, kita skip dulu. Nanti kalau udah dapat Bapak kasih tahu. Bapak coba cari lagi, usahakan lagi cari lagi. Kayaknya pada banyak yang ini nih. Komplain. Karena tidak ada moderasi katanya. Kalian di technical meeting nggak dibilang ada moderasi ya? Maksudnya gimana tuh, Kak? Nah, jadi dulu biasanya kalau dari zaman pas kami yang jadi panitia ya, ada namanya moderasi untuk tahap 1 ini. Kalau dulu kan 3 tahap, tahap 1, tahap 2 ada moderasi di mana guru itu bisa lihat ininya kayak bukan kunci jawabannya sih, penyelesaiannya. Jadi kadang-kadang kan panitia ada kesalahan ya ketika membuat kunci jawaban dan sebagainya. Jadi di moderasi itulah kemudian kita bisa protes, mungkin salah nilai dan sebagainya. Di moderasi. Tahun ini kayaknya nggak ada. Tuh ada juga yang pada ini. Nggak tahu juga kenapa nggak ada moderasinya. Itulah. Bingung saya. Ya. Tapi ingat ya, jangan patah semangat karena masih ini. Masih ada OSK yang paling penting ya. OSP juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Diberikan segitiga ABC, yang mana panjang sisi AB, BC, dan CA berturut-turut adalah 5 cm, 6 cm, dan 8 cm. Jika BD merupakan garis tinggi segitiga ABC, oke. Maka panjang AD adalah titik-titik. Baik. Ini sebenarnya soal nomor 12 ya. Menurut Bapak, nomor 12 ini murni mengandalkan pengetahuan kita tentang dalil Pitagoras. Cuma masalahnya apakah terpikirkan atau tidak. Nah itu. Kita punya segitiga ABC. Kata soal. Disebutkan bahwa panjang sisi AB-nya adalah 5 cm. Panjang BC-nya 6 cm dan CA-nya 8 cm. Kemudian BD merupakan garis tinggi segitiga ABC. Yang namanya garis tinggi adalah garis yang yang ini. Kalau kita tarik BD-nya itu ke garis tinggi segitiganya, berarti BD itu tegak lurus dengan AC. Nah, ingat, panjang AC sendiri adalah 8 cm. Jadi kalau kita misalkan panjang AD adalah X, maka panjang CD adalah 8 kurang X. Nah, kemudian baru kita aplikasikan teorema Pitagoras. Karena yang ditanya nanti panjang AD ya. Nah, dari segitiga BDA, bisa dilihat ya dari segitiga BDA, kita punya panjang BD kuadrat, itu sama dengan panjang AB kuadrat dikurangi panjang AD kuadrat. Kenapa? Karena ini segitiga siku-siku, yang siku-siku di sudut D, AB sisi miringnya, dengan AB sisi miringnya. Nah, berarti di sini BD kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB adalah 5, 5 kuadrat dikurangi AD. AD adalah X kuadrat. Maka kita punya BD kuadrat sama dengan 25 dikurangi X kuadrat.
Itu untuk panjang BD kuadrat. Sementara kalau kita lihat dari sisi segitiga BCD, itu kan siku-sikunya di D. Maka kita bisa bikin BD kuadratnya juga sama dengan BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Nah, panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya 6. 6 kuadrat dikurangi panjang CD. Panjang CD-nya adalah 8 kurang X. Kita kuadratkan, maka diperoleh sama dengan 36 dikurangi 8 kurang X. Kalau kita kuadratkan adalah X kuadrat dikurang 16X ditambah 64. Ini akan sama dengan 36 dikurang X kuadrat ditambah 16X dikurang 64. Atau dengan kata lain kita punya BD kuadrat sama dengan min X kuadrat ditambah 16X dikurang berapa tuh? 28. Nah, coba dibaca ini dulu. Jadi idenya adalah bagaimana kita memanfaatkan dalil Pythagoras yang kita sudah sama-sama tahu. Oke. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa? Jericho, Nona? Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini di sini ada chat. Bisa, Pak. Oke. Nah, dari sini kita punya BD kuadrat sama dengan 25 kurang X kuadrat dan BD kuadrat sama dengan negatif X kuadrat ditambah 16X dikurang 28. Artinya keduanya sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa 25 dikurang X kuadrat akan sama dengan min X kuadrat ditambah 16X dikurangi 28. Nah, kemudian kita akan punya di sini ya, X kuadrat di kiri dan di kanan itu saling mengeliminasi, sehingga kita sekarang punya 25 ditambah 28 sama dengan 16X, atau 53 sama dengan 16X. Ingat, yang ditanya adalah panjang AD. Panjang AD adalah X. Maka dengan demikian, panjang AD yang merupakan nilai X itu sama dengan 53 per 16 cm. Oke, lebih kurang begitu. Oke. 53 per 16 cm. Oke. Coba dibaca dulu dan dipahami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Kita akan coba lanjutkan. Ngerti, Ki? Rizky mengerti? Nanti Kak. Nana? Jericho. Aduh.
Kayak mana caranya? Mau dibilang jangan sedih ya sedih ya. Tapi ya mudah-mudahan jangan berlarut-larut. Udah sampai poin 2 tadi. Nona semangat Nona. Ya namanya rezeki ya kadang nggak tahu aja datangnya dari mana. Wah ini udah. Kita lanjut nomor berapa lagi? Just profile. Nomor 13 ya? Iya, nomor 13 lagi. Udah sampai poin 2 tadi. Maksudnya gimana Jericho? Sudah sampai poin 2. Cara yang nomor tadi, Kak. Oh, Udah sampai oh tahap yang 2. ini tadi. Ya, Sumpah udah sampai. Berarti nanggung kali ya Jericho. iya nanggung. Berarti udah dua-duanya ya bikinnya. Iya, Walah, dikit lagi padahal. Tinggal dibikin sama dengan. Ya mungkin karena belum terbiasa aja Jericho. Dan kadang-kadang apa ya, beberapa soal ini ada Jericho muncul. Soal tes masuk kuliah ya, tes SBMPTN. Ada juga yang pakai caranya kayak gini. Pernah dulu di tahun-tahun berapa ya. Bapak kurang update yang 2-3 tahun terakhir. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di tengah malam sendu ini. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran L yang berdiameter AB. Segitiga ABC dan diameter lingkaran L yang diameternya adalah AB. Lingkaran L memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E. Oke. Kita punya lingkaran dulu yang kita bikin. Lingkarannya adalah lingkaran L. Yang mana diameternya adalah AB. Oke, lebih kurang begini. Kemudian kita tarik garis seperti ini mungkin. Satu lagi garisnya dari sini ke sini. Ya, perfect. Kita punya segitiga ABC. Di mana AB merupakan diameternya. Diameter dari lingkaran ini. Kemudian disebutkan pula bahwa sebentar. Disebutkan bahwa lingkaran L ini memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E. Oke, berarti di titik D dan E. AC di D, BC di E. Berarti ini titik D-nya, ini E-nya. Kemudian disebutkan bahwa panjang AD itu sepertiga panjang AC. Jadi dari sini kita bisa asumsikan ya. Misalkan panjang AD adalah X, maka panjang DC-nya adalah 2X. Karena kita maunya AD per AC itu 1/3. AD-nya 1X, AC-nya 3X. Nah, untuk BE dan BE itu 1/4 BC. Nah, jadi ini gambarnya agak kurang ini ya, agak kurang mewakili, nggak apa-apa. Jadi kita misalkan panjang BE-nya adalah Y, maka panjang EC-nya adalah kita bisa bikin menjadi 3Y. Sehingga ini jadi 1/4. Nah, katanya panjang AB adalah 40 cm. Nah, panjang AB adalah 40 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas dari segitiga ABC. Oke, sebelum kita menentukan ini,
Bapak harap kalian masih ingat ya di dalam apa ya? Kita dulu pernah belajar ini di SMP bahwa sudut keliling itu sama dengan setengah sudut pusat. Nah, kalau seandainya kita punya sudut keliling yang menghadap ke diameter, maka sudut keliling tersebut pasti setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya karena ini garis lurus 180 derajat, jadi sudut kelilingnya 90 derajat. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita tarik garis dari B ke D, seperti ini, atau kita tarik garis dari A ke E, yang lebih kurang begini, maka dari sini jelas ya bahwa sudut BDA itu siku-siku di D. Kemudian, nah ini harusnya siku-siku juga, tapi karena gambarnya kurang mewakili ya. Karena Bapak bikinnya kayaknya nggak pas ini di diameternya. Kesalahan teknis ya. Nah, apapun itu yang jelas, oh iya, kalian belum belajar power of point ya. Nah, satu lagi ini kan tentang sudut keliling dan sudut pusat. Lalu yang kedua ada namanya power of point. Power of point. Kalau kita punya sebuah titik, katakanlah A, kemudian punya sebuah lingkaran, dan titik tersebut memotong lingkaran. Nah, di sini, katakanlah di titik B1, B2, kemudian C1, C2, maka berlaku panjang AB1 dikali dengan panjang AC1 itu sama dengan panjang AB2 dikali panjang AC2. Ini dari PowerPoint. Karena kita akan memanfaatkan itu untuk mencari luas dari segitiga ini. Nah, silakan dibaca dulu sebelum dilanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Maka dari PowerPoint, kita akan punya panjang CD dikali panjang CA itu sama dengan panjang CE dikali panjang CB. Panjang CD adalah 2X, sementara panjang CA adalah 3X, akan sama dengan panjang CE 3Y dikali CB. CB-nya adalah 4Y. Sehingga kita punya 6X kuadrat sama dengan 12Y kuadrat. Atau dengan kata lain, X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Yaitu X sama dengan akar 2Y. Nah, poin ini penting. Karena kita mau mencari luas dari segitiga ini. Dan nanti yang kita gunakan kembali lagi adalah Pitagoras. Nah, jadi X-nya itu adalah akar 2Y. Sehingga gambaran-gambaran yang ada di atas ini, gambar yang ada di atas ini kita ubah. X-nya kita ganti dengan akar 2Y. Berarti kalau 2X adalah 2 akar 2Y. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita memakai yang persis seperti soal sebelumnya. Karena kita akan mencari panjang BD. Nah, jadi dari segitiga BDA, kita punya BD kuadrat itu sama dengan panjang AB kuadrat dikurangi AD kuadrat.
panjang AB adalah 40, jadi 40 dikuadratkan adalah 1600 dikurangi AD kuadrat. AD adalah akar, AD itu adalah X, dan X adalah akar 2Y. Kalau kita kuadratkan, jadinya 2Y kuadrat. Itu dari segitiga BDA. Sementara kalau kita ambil dari segitiga BDC, panjang BD kuadrat itu sama dengan panjang BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Nah, panjang BC-nya adalah 4Y. Berarti 4Y kita kuadratkan jadi 16Y kuadrat. Nah, panjang CD adalah 2 akar 2Y. Kalau kita kuadratkan jadi 8Y kuadrat. Sehingga panjang BD kuadrat sama dengan 8Y kuadrat. Nah, balik lagi seperti tadi, persis seperti tadi. Kita punya 1600 dikurangi 2Y kuadrat sama dengan 8Y kuadrat. Atau 1600 sama dengan 10Y kuadrat. Kita bagi 10, diperoleh nilai Y kuadrat sama dengan 160. Atau Y-nya adalah akar dari 160. Akar 160 ini nanti sama dengan berapa ya? 64 bukan. 160 itu 32 kali 5, 16 kali 10 udah. 4 akar 10. Itu untuk nilai Y. Jadi Y sama dengan 4 akar 10. Oke, silakan dibaca dulu sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Karena yang ditanyakan di sini adalah luas dari segitiga ABC. Apakah ada pertanyaan? Jericho, Rizky, dan Nona? Rupanya mereka ini ya, memang nggak menerima jawaban yang ini, yang nggak masuk di CBT. Kata penelitiannya begitu. Ada info terbaru. Oke, baik ya. Kita kan udah dapat nilai Y-nya nih. Nilai Y-nya adalah 4 akar 10. Nah, sekarang kita mau mencari luas dari segitiga ini. Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau seandainya alas yang kita ambil adalah panjang AC, maka tingginya adalah BD. Nah, untuk mencari BD, ingat, tadi kita punya BD kuadrat sama dengan 1600 dikurangi 2Y kuadrat. Dari ini ya, dari yang tanda bintang ini. Nah, karena Y kuadrat adalah 160, maka BD kuadrat sama dengan 1600 dikurangi 102 kali 160, yaitu 320. Maka BD kuadrat sama dengan berapa ya? Intinya nanti dapat BD-nya itu sama dengan 16 kali 16 akar 5. Oke. Itu untuk panjang BD-nya. Nah, sementara luas segitiga ABC sendiri itu sama dengan panjang AC dikali BD per 2, karena panjang AC-nya itu adalah alasnya. Nah, panjang AC-nya sendiri, oke, sorry. Maaf ya. Panjang AC, kita lihat lagi ke sini, panjang AC dari gambar ini ya. Panjang AC itu kan sama dengan 3X. X adalah akar 2Y. Nah, berarti panjang AC itu
AC sama dengan 3X. Karena X adalah akar 2Y, berarti ini sama dengan 3 akar 2Y. Nah, kita tulis di sini. Maka panjang AC sama dengan 3 akar 2Y dikali BD. BD-nya adalah 16 akar 5 per 2. Nah, nilai Y tadi berapa? Nilai Y adalah 4 akar 10. Jadi kita punya 3 akar 2 dikali 4 akar 10 dikali 16 akar 5 per 2. Sama dengan 3 kali 4, 12. Oh ya, 16 bisa dibagi 2 ya, 8. 3 kali 4, 12. 12 dikali 8 adalah 96. Sementara itu, akar 2 dikali akar 10 dikali akar 5 adalah akar 100. Akar dari 100 adalah 10, jadi kita punya jawaban akhir, maka luas dari segitiga ABC itu sama dengan 960. Oke, lebih kurang begitu. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa mengerti? Jericho, Rizky, Nona? Bisa, Kak. Kan, Kak? Bisa, Pak. Oke. Jadi Jericho, eh, kira-kira di mana ini kurangnya kira-kira dari hasil evaluasi lomba ini menurut Jericho? Kurang ya. Atau memang Eh, lagi apes saja? apa maksudnya gimana, Kak? Ya maksudnya lawannya lagi kebetulan aja yang suhu-suhunya terlalu banyak. Mungkin bisa bilang gitu. Sama kurang pede aja sih tadi. Oh, karena Bukan ada kurang yang pede. kayak udah ada kepikiran tapi nggak dilanjutkan ya, gitu ya. Mm-mm. Yaitu memang Beberapa soal gitu. oh, dari yang kita bahas tadi ada yang kayak Jericho udah mulai dengan cara yang sama tapi nggak dilanjutkan gitu. Ya kayak tadi yang Jericho bilang tadi, Kak. Oh, yang poin 2 itu Yang udah, soal. ya, tapi Mm-mm. nggak Tapi ada. disatukan ya. Ya, Iya. butuh ini sih sebenarnya. Memang harus banyak-banyak bahas soal matematikanya dan itu insting ya. Insting itu seiring banyaknya latihan. Tapi ya nggak bisa diinikan juga, disalahkan juga. Karena kalian tugas di sekolah lumayan banyak juga kan. Kali kalian memang belajarnya matematika terus gitu. Rizky gimana Ki? Dari tadi ada yang benar nggak jawaban Rizky Ki? Maksudnya yang sesuai gitu. Belum, Kak. Tadi yang nomor 12 Rizky jawab cuma beda jawabannya. Rizky jawabnya berapa? 3 cm atau 3/16. Oh, hampir sama ya. Nona gimana? Setelah 2 kali ikut bidang lain, ikut matematika. Ya gitulah Pak. Aduh. Kalau saran Bapak sih, karena Nona hasil yang paling bagus di biologi ya. Coba ikut biologi nanti pas OSK. Cari yang apa aja, yang agak pede. Karena Nona nih yang paling tidak jelas ininya, bidangnya sejauh ini. Tapi bagus, banyak bakatnya kayaknya. Oke, itu nomor ini. Terus tadi sebelum diapakan ya, Bapak mau coba ke soal nomor. Ada yang menarik tadi soal nomor. Dia sempat memunculkan soal tentang kombinatorik. Yang kayak orang jabatan tangan itu. Kalian ada jawab nggak yang itu?
Soal kombinasi sih sebenarnya. Soal kombinatorik itu, kombinasi kan kita baru saja belajar ya. Tetapi memang Bapak agak sedikit menyesal ya, karena Bapak tidak ajarkan yang soal tentang jabat tangan itu. Belum sempat. Padahal soal jabat tangan ini adalah salah satu soal yang sangat-sangat standar. Maksudnya sering gitu muncul. Tapi belum sempat kemarin. Yang orang salaman ini. Aduh, kok sebesar ini jadinya. Sebentar. Kita ulang lagi masukkan soalnya. Nge-lag. Nomor 18. Oh ini. Dalam suatu pertemuan terjadi 105 jabat tangan. Soal nomor 18 ya. Setiap dua orang saling berjabat tangan paling banyak sekali. Banyak orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah titik-titik. Dalam suatu pertemuan terjadi 105 jabat tangan atau salaman. Setiap dua orang pasti saling berjabat tangan paling banyak satu kali. Banyaknya orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah, pertama ini mestinya disebutkan bahwa semua orang saling salaman. Karena kalau tidak begitu, ini bisa jadi jumlah banyaknya orangnya lebih dari ini. Nah, tapi yang jelas begini, kalau seandainya kita punya 4 orang ya, katakanlah si A, B, C, dan D. Kalau mereka berjabat tangan, berarti yang terjadi adalah jabat tangan antara A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, lalu C dengan D. Artinya ada 6 jabat tangan. Nah, kalau kalian masih ingat, ini kan sebenarnya sama kayak kita memilih 2 dari 4 orang, 2 orang dari 4 orang. Dan ini adalah kombinasi. Kenapa? Karena di kombinasi kalau kalian masih ingat, itu AB dihitung sama dengan BA. A jabat tangan dengan B, itu sama saja dengan B jabat tangan dengan A. Nah, kalau masih ingat, itu rumus kombinasi 4 kombinasi 2, itu sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti ini jadi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial dikali 3 kali 4 per 2 faktorial kali 2 faktorial. 3 kali 4, 12. 2 faktorial adalah 2. 12 bagi 2, 6. Sesuai dengan ketika kita jabarkan satu-satu. Nah, sekarang untuk soal nomor 18, ini justru dia bilang kayak ini. Dari N orang, mereka saling berjabat tangan. Artinya kita memasangkan 2 orang yang bersalaman. Kemudian terjadi sebanyak 105 jabat tangan. Artinya N kombinasi 2 itu sama dengan 105. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Artinya yang dia tanya N-nya sama dengan berapa. Nah, ini sebenarnya tinggal kita bikin menjadi N faktorial per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 105. Karena memang sudah ketentuan di rumusnya begitu. Nah, ingat lagi bahwa N faktorial itu apa? N faktorial adalah perkalian dari 1 dikali 2 kali 3 sampai kali N. Nah, sebenarnya sebelum N itu ada N dikurang 1. Sebelum N dikurang 1 ada N dikurang 2. Nah, poin yang mau Bapak bicarakan adalah bahwa ini sama dengan N faktorial itu akan sama dengan N dikurang 2 faktorial dikali N dikurang 1 dikali N. Karena 1 kali 2 kali 3 sampai dikali N dikurang 2 adalah N kurang 2 faktorial. Maka kita punya N kurang 2 faktorial dikali N dikurang 1 dikali N per N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 105. Kemudian ini bisa dieliminasi. Tinggal N dikurang 1 dikali N per 2 faktorial adalah 2 sama dengan 105. N dikurang 1 dikali N
sama dengan 210. Nah, kita bisa gunakan persamaan kuadrat atau mungkin kalian nanti bisa menebak n dikurang 1 dengan n ini kan perkalian dua buah bilangan yang berurutan. Sementara 210 itu adalah 3 dikali 70. 3 dikali 70 kita bisa bikin ini menjadi 70 adalah 5 dikali 14. 3 dikali 5 adalah 15. Berarti ini bisa diubah menjadi 14 dikali 15. Artinya apa? Artinya n dikurang 1 adalah 14 dan n-nya sama dengan 15. Jadi artinya di sini ada 15 orang yang berjabat tangan. Oke, begitu kira-kira. Apakah yang bagian terakhir tadi bisa dipahami, Jericho? Rizky? Nona? Oke, sebelum kita tutup, barangkali